Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihikuna. Hadis masih dalam bab husnul khuluq, budi pekerti yang baik, dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang lebih mencintai aku, maksudnya lebih mencintai Rasulullah itu berarti orang yang lebih mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena ada satu ayat yang menjelaskan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, ya maka ikutilah aku. Sehingga ketika kita memaknai inna min ahabbikum ilayya, salah satu di antara orang yang paling mengikuti sunnahku, yang menjadikan aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik budi pekertinya. Kenapa dikatakan ini tadi memaknai inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling mengikuti sunnahnya Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena akhlak Rasul itu akhlak yang baik, sehingga termasuk bukti dia mencintai Rasulullah ketika mengikuti akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah yang bagaimana? Yang akhlak yang baik. Jadi mengikuti sunnah itu tidak hanya sekedar kita bersiwak, atau kita sholat sunnah, atau kita cara berpakaian itu, atau mungkin kita menggunakan identitas jenggot dan sebagainya. Tidak hanya itu termasuk sunnah ya, tetapi juga lebih penting, tidak boleh luput dari perhatian kita bahwa termasuk sunnah Rasulullah adalah asal khuluq, husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Bahkan ini yang lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah dan lebih menjadikan Rasulullah mencintai kita. Jadi kita bersikap yang baik itu bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, dan itu akan memancing Rasulullah juga akan sebaliknya mencintai kita. Kemudian sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling membenci kepadaku, orang yang paling tidak mengikuti sunnahku, wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, dan orang yang paling jauh dariku di hari kiamat, as-sarsaruna wal mutasyaddiqun, orang yang banyak bicara. Satu, orang yang as-sarsaruna yang banyak bicara, wal mutasyaddiquna, juga orang yang banyak bicara. Maknanya ini nanti ada perbedaan sedikit. Jadi yang kedua ini, orang mutasyaddiqun itu orang yang banyak bicara, dibuat-buat agar dia tampak terhormat, tampak ilmiah, berusaha membuat bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa yang sulit, agar nanti masyarakat yang mendengar atau para pendengarnya mengakui tentang kehebatan kita. Itu mutasyaddiqun. Wal mutafahikun, kemudian ada al mutafahikun, adalah orang yang sombong. Jadi ada tiga kelompok ini. As-sarsarun adalah orang yang banyak bicara, nanti ada tafsirnya sendiri ini. Qalu ya Rasulullah qad alimna tatsarun, kita telah, wahai Rasulullah, sahabat kemudian bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mengetahui apa itu makna sarsarun. Wal mutasyaddiqun, kami juga tahu. Tapi famal mutafaihikun, apa yang dimaksud dengan mutafaihikun? Kata Rasulullah, qala al-mutakabbirun. Maknanya mutafahikun adalah orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadisun hasan. Dia dikatakan hadis yang hasan. Jadi ada perbedaan sedikit nih antara al-sarsar dan al-mutasyaddiq. Ini sama-sama kalau dalam bahasa Jawa di mana wong sing akeh omonge. Jadi ada penafsiran yang agak berbeda. Kalau as-sarsar ini sering dimaknani orang yang banyak bicara dan sampai keluar dari kebenaran, karena banyak bicara sampai keluar dari kebenaran. Kalau mutasyaddiq itu yang dia mengungkapkan perkataan atau ucapan-ucapan
meskipun yang dikatakan sesuatu yang benar, tetapi tujuannya dalam rangka untuk menyombongkan diri kalau dia itu orang yang pandai bicara, kalau dia itu lebih berisi bicaranya, tujuannya itu dikatakan mutasyaddiq. Motivasi dia berbicara adanya karena kesombongan agar diakui secara ilmiah, diakui oleh para pendengarnya. Ini termasuk orang yang dibenci oleh Rasulullah. Dan ciri daripada orang-orang yang menyombongkan dalam bicaranya itu tadi adalah dia mencari istilah-istilah, kadang-kadang istilah-istilah yang tidak mudah. Baik semakin keren kayaknya, bicaranya biar agak tampak keren. Seharusnya itu dapat kita sampaikan dengan bahasa yang mudah, lugas, masyarakat lebih mudah paham, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang agak asing. Menurut Inggris ide ya. Nah, terus mungkin kita harus Inggris ki. Wong kuncen ke Inggris tok iso mudeng Pak Mat karo Pak nganu tok Pak Balian tok, liyane Pak Sarno bahasa Inggris pripun Pak? Kira-kira rada di Inggris sithik malah gak mudeng awake dhewe. Jadi seharusnya sesuatu yang dapat kita tangkap dengan mudah, tapi gara-gara rada di Inggris ki rumangsa luwih keren. Itu termasuk kategori orang yang mutasaddiq itu semacam itu. Ini ada penafsirannya dari Imam Nawawi. As-sarsar huwa katsirul kalami takallufan. Yang dimaksud dengan as-sarsar adalah orang yang berusaha berbicara banyak, tapi dengan dengan takalluf. Takalluf itu tidak mengalir, mencari-cari, dia berusaha keras agar dia bisa berbicara banyak. Sajane cara kemampuan untuk berbicaranya tidak begitu banyak, tetapi dia memaksakan diri untuk berbicara banyak. Itu akhirnya kan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kadang keluar dari kebenaran. Wal mutasyaddiq al mutatawil 'alan nas bi kalamihi. Yang dimaksud mutasyaddiq menurut penafsiran Imam Nawawi adalah orang yang menyombongkan diri kepada orang lain dengan ucapannya. Wa yatakallamu bimil'i fihi tafasuhan wa ta'dhiman li kalamihi, dan dia berbicara dengan sepenuh mulutnya, diusahakan difasih-fasihki, tafasuhan difasih-fasihake, dan dia menganggap bahwa apa yang dia katakan sesuatu yang agung. Ini makna mutasaddiq. Ada perbedaan sedikit berarti antara mutasaddiq dan as-sarsar. Kalau mutafahik ini menurut tafsirnya Imam Nawawi itu dimaknani alladzi yamla'u famahu bil kalam wa yatamassau fihi. Orang yang berlebihan di dalam bicara, wa yuribu bi takabbur, dan dia menggunakan bahasa-bahasa yang asing dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyombongkan diri kepada orang lain bahwa dia lebih memiliki pengetahuan, menggunakan bahasa-bahasa yang asing. Wa izharul fadilati ala ghairi, dan dia menampilkan seolah-olah dia lebih unggul daripada yang lainnya karena dia punya istilah-istilah yang agak berbeda dengan yang dimiliki oleh orang lain. Dia cari-cari bahasa-bahasa yang agak berbeda dengan orang lain. Saya seringat sama salah satu guru saya, Kiai Salam Mahfud, itu kalau beliau bicara, kalau kita mampu menyampaikan sesuatu secara yang menggunakan bahasa yang mudah, kenapa kita menggunakan bahasa yang sulit? Itu justru akan membuat pembacanya tidak paham. Kalau kita menggunakan media tulis, itu membuat pembacanya tidak paham. Sehingga beliau tidak suka kalau dulu menggunakan bahasa-bahasa yang populer, ketika menggunakan bahasa yang biasa-biasa, yang wajar, yang standar, itu sudah mudah, pendek, dan dapat dipahami. Dia menghindari bahasa-bahasa yang agak sulit. Ini termasuk Rasulullah juga demikian kan. Rasulullah tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah itu membuat jenjang antara pendengar dan pembicara. Ada jarak keterpautan antara pembicara dan orang yang mendengarkan. Tidak suka demikian. Jadi dia merupakan sarjana, dia harus menggunakan bahasa ala sarjana. Sementara di masyarakatnya, masyarakat yang tidak terdidik, dia menggunakan bahasa ilmiah, itu kan kadang-kadang masyarakatnya justru tidak paham. Jadi PR wong pinter itu kadang-kadang butuh menggunakan bahasa orang bodoh. Kudu iso nggunakake bahasane masyarakat kita, menggunakan bahasa awamnya masyarakat kita. Ini itu penting karena kita kalau berbicara sama seseorang itu dianjurkan kita disesuaikan dengan standar akalnya masing-masing. Kalau memang masyarakat tidak nyandak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, kenapa kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah, sing mudah dipaham saja? Jadi seperti maksudnya itu sampai kepada para pendengar, sampai kepada para pembaca jika itu dalam media tulisan. Wa rawat Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak rahimahullah fi tafsir husnul khuluq qala huwa talaqatul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak
dalam tafsir husnul khuluq tadi disampaikan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik itu dalam penafsiran Abdullah bin Mubarak itu dimaknani orang yang memiliki wajah yang berseri-seri sumeh cara Jawane. Wong sing sumeh setunggal niku. Jadi dia ramah, punya wajah yang ramah dan memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kontribusi kepada orang lain tentang kebaikan, baik itu berupa materi ataupun berupa ilmu. Orang medit ngilmune digumke karo pada teman-temannya, kepada masyarakatnya. Hartanya juga dia tidak begitu kikir terhadap dengan hartanya. Ilmu tidak kikir, harta juga tidak kikir. Badul ma'ruf. Semua hal yang memiliki potensi untuk berbuat kebaikan, maka dia kontribusikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wakaful adza, menahan diri menyakiti orang lain. Berusaha untuk menghindarkan dirinya dari menyakiti orang. Tiga hal ini. Ini kategori husnul khuluq menurut pendapatnya Ibnu Mubarak dalam menafsir husnul khuluq yang disampaikan dalam hadisnya Rasulullah. Yang pertama itu dimaknai sebagai sumeh atau ramah, wajah yang ramah. Mungkin banyak senyum, kita ramah setelah bertemu sama orang ramah. Tapi ini harus dipaksa, kadang-kadang wong itu banyak gawane kereng. Tampilan wajahnya berusaha untuk ramah, dia tidak bisa ramah. Wong pancen wajahnya wajah kereng ku guyu malah magu kadang-kadang. Balik harus dipaksa ngeten iki wau. Harus dipaksa. Tetapi paling tidak kita tidak, kadang-kadang orang berusaha untuk jaim. Jaga image itu darinya tampilannya kudu sing berwibawa. Iku diwibawa, gak apik ngeten iki. Dibuat-buat semacam ndak bagus. Kita harus ramah. Artinya tidak membuat sungkan orang yang berhadapan dengan kita. Mencairkan suasana. Itu dapat kita tempuh pertama dengan menggunakan keramahan wajah kita. Yang kedua, badul ma'ruf, kita mencurahkan perbuatan baik ataupun kebaikan kepada orang lain, memberikan kontribusi yang baik kepada orang lain. Yang terakhir, wakaful adza, dan dia menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini dikatakan husnul khuluq. Ini nggih angel nih, terutama wong tetanggan. Wong tetanggan itu kadang-kadang kita sudah berusaha untuk berbuat tidak menyakiti tetangga kita. Tetapi ketika kita disakiti tetangga kita, kadang-kadang kita emosi. Itu juga tidak termasuk husnul khuluq. Mau aku ora tau nglarake awakmu, kowe gawe nglarake aku. Artinya kita menahan diri dari menyakiti orang lain itu bisa menyakiti dalam rangka sebagai inisiator, orang yang memulai menyakiti orang, atau sebagai pembalasan. Kita menahan diri dari membalas keburukan orang lain. Kita menahan diri dari mengawali berbuat buruk kepada orang lain. Itu termasuk kategori kaful adza. Iki husnul khuluq ya abot ngaten iki wae. Macam ada cerita dulu yang namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri salah satu cerita, beliau dulu pernah menyewa rumah. Rumahnya itu adalah apartemen kalau sekarang. Rumah tingkat dia ke bagian yang paling bawah. Nah di atasnya itu ada orang yang non muslim dia ada di atasnya. Lah kebetulan kamar mandinya non muslim ini bocor dan jatuh di tempat di ruangannya Hasan Al-Basri. Itu didiamkan saja, dia tidak pernah komplain sama sekali. Dikasih baskom, ditadai itu air yang peceraian itu ditadai sama Hasan Al-Basri. Sampai suatu saat si tetangganya ini dia berkunjung ke tempatnya Hasan Al-Basri. Berkunjung itu dia alangkah kagetnya begitu dia melihat ternyata ada baskom yang penuh dengan air. Dia tanya, ini dari mana ini? Ini dari atas. Kita kurang tahu bahwa itu dari siapa, tidak tahu. Dia langsung merasa prihatin, merasa menyesal. Loh, ini dari saya, sejak kapan kamu menadah air yang menetes dari atas tadi? Sudah bertahun-tahun. Wes pirang-pirang tahun nadai banyu sangka dhuwur tidak pernah komplain sama sekali Hasan Al-Basri. Gara-gara ngoten niku piye tobat masuk Islam di hadapan Hasan Al-Basri, melihat bagusnya akhlaknya Hasan Al-Basri. Tidak pernah komplain. Kalau kita kan enggak, itu baru ada tetangga kita yang mungkin agak ganggu kita, mbok opo sithik pitike kalau dhewe kan geger ya San. Hawari wis arep ngalalke pitike tanggane wae. Iki saiki pitike tanggane ketika kita berkeliaran ke tempat tetangga dihalalkan saja ya. Kadang-kadang ada kesepakatan semacam itu, kita sering dengar ada kesepakatan satu kampung, satu lingkungan, pitik kudu dikandangi, kapan pitik kok metu mlebu omahe kok halal.
Lho kuwi sing ngalalke iki ya sapa? Wong Quran sing jenengane barange wong liya dipangan iki ya termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Kok kita ngalalke punya kesepakatan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan kan ini berbahaya ini. Berbahaya.